Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cherry Mist, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah Wati, sundel bolong yang terperangkap dalam dendam. Di sebuah desa terpencil, hidup seorang gadis cantik bernama Wati. Parasnya manis, kulitnya bersih, dan tubuhnya terlihat proporsional, membuat banyak orang terkesima. Namun, kondisi keluarganya yang sederhana mendorongnya untuk mencari pekerjaan di kota, dengan harapan bisa membantu ekonomi keluarga. Berkat bantuan seorang agen penyalur asisten rumah tangga, Wati mendapat tawaran bekerja di rumah sebuah keluarga kaya, pasangan muda bernama Pak Roni dan Bu Yuli. Pak Roni dan Bu Yuli belum lama menikah, baru 2 tahun membina rumah tangga. Kehidupan mereka cukup mapan, dengan rumah besar dan megah yang mereka huni di kota. Bu Yuli saat itu tengah hamil tua, sekitar 7 bulan. Karena Bu Yuli tak memiliki keluarga di kota, ditambah kondisi kehamilan yang semakin berat, Pak Roni pun memutuskan untuk merekrut seorang asisten rumah tangga untuk membantu istrinya di rumah, terutama karena ia sendiri sering pulang malam. Ketika hari perekrutan tiba, Wati diantar agen penyalur ke rumah itu. Begitu melihat Wati masuk ke rumah, Pak Roni memperhatikan gadis itu dari atas ke bawah. Tatapannya menelusuri setiap lekuk tubuh Wati, seakan tak berkedip melihat betapa proporsional tubuh gadis desa itu. Wati sendiri tak menyadari pandangan tajam itu, namun Bu Yuli yang berdiri di samping suaminya, jelas menangkap gelagat Pak Roni yang tak biasa. Ia merasa ada kecanggungan ketika memperkenalkan Wati, seolah kehadiran gadis ini memberi warna baru di rumahnya yang selama ini tenang. Tak bisa disangkal, hati Bu Yuli sedikit terusik. Wati yang cantik dan berpenampilan segar membuatnya merasa minder, terutama di tengah kondisi tubuhnya yang makin berat karena kehamilan. Setelah serangkaian wawancara dan pengecekan berkas, Wati akhirnya diterima bekerja. Hari berikutnya, ia langsung memulai tugasnya. Awalnya, segalanya berjalan baik-baik saja. Bu Yuli cukup ramah dan sering mengajak Wati mengobrol atau memasak bersama. Mereka bertukar cerita tentang kehidupan di desa, di kota, dan rencana masa depan. Bagi Wati, keramahan Bu Yuli adalah hal yang menenangkan, dan ia pun mulai merasa nyaman di rumah itu. Namun, di balik suasana ramah itu, ada hal yang membuat Wati merasa tidak nyaman. Setiap pagi, saat ia menyiapkan sarapan untuk Pak Roni sebelum berangkat kerja, ia merasa ada sepasang mata yang selalu mengawasinya. Pak Roni diam-diam sering mencuri pandang ke arahnya. Tatapan itu tak sekadar biasa, ada ketertarikan yang terasa jelas, seolah ada yang ingin diutarakan namun tertahan. Wati merasa risih, tapi ia tak berani mengeluh. Bagaimanapun, ia hanyalah seorang asisten rumah tangga di rumah besar itu. Ia menyadari posisinya dan memilih untuk diam. Meski begitu,
Hatinya selalu berdebar setiap kali ia bertemu Pak Roni di lorong atau di ruang makan. Ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang membuatnya merasa seperti berada dalam bahaya yang tak terlihat, sebuah ketidaknyamanan yang sulit dijelaskan namun terus menghantui. Bu Yuli, meski ramah di luar, mulai memperhatikan ada jarak antara dirinya dan suaminya setiap kali Wati berada di dekat mereka. Hanya dalam beberapa hari, Wati merasa bahwa atmosfer di rumah itu menjadi canggung, seolah ada hal-hal yang tak diungkapkan. Dan tanpa disadari, Wati sudah berada dalam pusaran situasi yang menegangkan, penuh ketidakpastian, tanpa tahu bahwa nasibnya akan berujung pada tragedi yang lebih dari sekadar ketidaknyamanan. Malam itu, suasana di rumah terasa sunyi. Setelah Isya, Bu Yuli sudah terlelap di kamar, kelelahan oleh beratnya kehamilan yang kini memasuki bulan ke-7. Sebelum tidur, Bu Yuli berpesan kepada Wati, "Nanti kalau Pak Roni pulang, bukain pintunya, ya." Wati hanya mengangguk sambil tersenyum, terbiasa dengan pesan serupa dari majikannya. Ia pun duduk menonton televisi di ruang tamu, mengenakan daster selutut yang ia pakai setiap malam. Menit berganti jam. Wati hampir tertidur ketika tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu depan. Terkejut, ia langsung bangkit dan setengah berlari untuk membuka pintu, memastikan Pak Roni tidak perlu menunggu lama di luar. Ketika pintu terbuka, Wati mendapati Pak Roni berdiri di depannya, dengan wajah yang lelah tetapi matanya menatap tajam. Cahaya lampu ruang tamu menerangi tubuh Wati, menyoroti sosoknya di balik daster tipis itu. Seketika, sorot mata Pak Roni berubah, pandangannya menelusuri tubuh Wati dengan intensitas yang tak wajar. Nafasnya terdengar berat, dan dalam diam, hasrat yang ia pendam selama berminggu-minggu memuncak. Kondisi Bu Yuli yang bermasalah membuatnya tak bisa memenuhi keinginan suaminya. Dan Pak Roni seakan mendapati Wati sebagai pelampiasan dari semua ketegangan yang ia tahan selama ini. Wati menyadari perubahan itu. Ada sesuatu yang mengancam dari pandangan Pak Roni. Sebelum ia sempat mundur, Pak Roni sudah menghampirinya, tangannya langsung melingkar kuat di bahunya. Wati tersentak, mencoba meronta, tetapi Pak Roni menekannya lebih erat, membuatnya tak berkutik. Ia ingin berteriak, tetapi dengan cepat Pak Roni membekap mulutnya, memaksanya untuk tetap diam. "Jangan berisik, Wati," bisik Pak Roni dengan suara rendah yang mengancam. Wati hanya bisa menggeliat, berharap bisa melepaskan diri, tetapi kekuatannya tak sebanding. Pak Roni menariknya dengan paksa menuju kamar tamu di depan. Menutup pintu rapat, dan dalam ruangan yang sempit itu, ketakutan Wati semakin menjadi. Wati tak berdaya, merasakan tubuhnya lemas oleh ancaman dan tekanan yang luar biasa. Pandangannya mulai kabur oleh air mata, tetapi ia hanya bisa pasrah, menahan sakit dan rasa ngeri yang merasuk hingga ke tulang. Ketika semua itu berakhir, Wati merasa seperti hidupnya sudah hancur. Ancaman Pak Roni yang mengerikan, akan membunuhnya jika ia melawan, masih terngiang di telinganya. Pandangan matanya yang dulu cerah kini redup, hanya menyisakan penyesalan dan rasa sakit yang mendalam. Malam itu, dalam diam dan ketakutan,
ia menangisi takdir yang meremukkan jiwanya. Sejak kejadian itu, Wati merasa hidupnya berubah. Kegelapan malam tak lagi memberinya ketenangan. Setiap suara langkah Pak Roni di malam hari membuatnya bergidik, dan ketakutan akan ancaman itu menghantuinya tanpa henti. Sesuatu yang gelap, tak terucapkan, kini memenuhi setiap sudut rumah itu, mengawali tragedi yang tak lama kemudian akan membawa kesumat dan dendam yang mengerikan. Beberapa bulan berlalu, dan dalam setiap malam yang gelap, Wati harus kembali menerima perlakuan keji Pak Roni. Ketakutannya semakin dalam. Setiap malam bagaikan siksaan yang tak berakhir. Sampai akhirnya, di suatu pagi, Wati mulai merasa ada yang aneh dalam tubuhnya. Ada rasa mual yang tak biasa dan perubahan samar yang tak bisa ia abaikan. Dengan perasaan campur aduk, ia membeli tes pack dan mengecek kondisinya diam-diam. Saat hasilnya menunjukkan tanda positif, Wati terdiam, merasakan ketakutan bercampur kepasrahan. Ia kini mengandung anak dari kejahatan yang telah ia derita selama ini. Kehamilan itu menjadi beban yang berat, rahasia yang Wati bahkan tak berani sampaikan kepada Pak Roni. Ia hidup dalam bayang-bayang ancaman dan tak pernah merasa aman. Saat Bu Yuli semakin dekat dengan waktu melahirkannya, Wati merasa terjebak. Di antara kebahagiaan majikannya dan kepedihan yang ia pikul sendirian. Setiap kali berpapasan dengan Pak Roni, jantungnya berdegup kencang, takut ia akan mengetahui rahasianya. Tetapi pada akhirnya, saat persalinan Bu Yuli semakin mendekat, Wati sadar bahwa ia tidak bisa menyembunyikan hal ini selamanya. Hari yang dinanti tiba, Bu Yuli mulai merasakan kontraksi dan bersiap untuk menuju rumah sakit. Wati, dengan telaten, menyiapkan semua kebutuhan persalinan, menemani majikannya dengan rasa getir di dalam hati. Pak Roni yang tengah berbahagia, sibuk membantu Wati dan menemani istrinya. Keceriaan terpancar di wajahnya, seakan tak ada beban sedikit pun. Di rumah sakit, setelah Bu Yuli masuk ke ruang persalinan, Pak Roni mendekati Wati di koridor yang sepi. Ekspresinya berubah, kini ia kembali ke sosok yang Wati takuti. Dengan suara rendah dan penuh ancaman, ia berkata, "Ingat, Wati, jangan sekali-sekali kau buka mulut soal apa yang sudah terjadi. Kalau tidak, kau tahu apa yang bisa terjadi padamu." Ancaman itu menusuk ke relung hatinya, tapi Wati sudah tidak tahan lagi. Dengan suara gemetar, ia akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan rahasia yang selama ini ia sembunyikan. "Pak, saya hamil. Sudah 2 bulan. Pak Roni terkejut, tatapannya berubah dingin. Namun, ia segera menenangkan dirinya dan berkata dengan nada tegas, "Igugurkan saja. Aku tidak mungkin menikahimu, Wati." Kalimat itu terdengar seperti perintah yang mutlak, tanpa rasa belas kasihan sedikit pun. Awalnya, Wati mencoba membantah. Ia berharap Pak Roni memiliki sedikit tanggung jawab terhadap bayi yang ia kandung. Namun, tatapan dingin dan ancaman yang lebih tegas dari Pak Roni membuatnya tak punya pilihan. Wati mengangguk, meski hatinya hancur berkeping-keping. 2 bulan berlalu.
Bu Yuli kini sibuk dengan bayi perempuannya yang baru lahir, sepenuhnya tenggelam dalam peran sebagai ibu. Pak Roni, yang merasa semakin diabaikan oleh istrinya, malah semakin sering menyalurkan nafsunya kepada Wati. Bagi Wati, setiap malam terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Malam itu, setelah Bu Yuli tertidur dengan bayinya, Pak Roni mendekati Wati di ruang tamu dengan pandangan penuh ancaman. "Besok kamu ikut aku," bisiknya dingin. "Kita ke kota es untuk menggugurkan kandunganmu." Wati yang sudah mulai merasakan detak kehidupan di dalam perutnya hanya bisa menangis. Ketakutan bercampur rasa sakit yang tak terkatakan. Namun, Pak Roni tak memberi waktu Wati untuk meresapi ancamannya. Dengan kasar, ia menarik Wati dan memaksa melakukan perbuatannya lagi. Di tengah pergulatan tanpa suara itu, Wati menangis dalam diam, berharap ada keajaiban yang bisa membebaskannya dari siksaan ini. Sementara itu, Bu Yuli yang tengah menyusui bayinya di kamar mendengar suara aneh dari arah ruang tamu, seperti suara bantingan yang samar namun cukup mengganggu keheningan malam. Dengan hati-hati, Bu Yuli bangkit dan menuju ruang tamu, tapi ruangan itu kosong. Merasa ada sesuatu yang janggal, ia kemudian mendengar suara yang seolah berasal dari kamar tamu di depan. Perlahan, dengan jantung berdegup kencang, ia mendekati pintu kamar tersebut, dan dengan satu gerakan cepat, ia membuka pintu. Apa yang dilihatnya membuat amarahnya meledak tanpa terkendali. Di hadapannya, Pak Roni bersama Wati terjebak dalam tindakan bejat yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Bu Yuli, yang matanya kini merah oleh api kemarahan, tanpa berpikir panjang mengambil vas bunga kaca di meja. Dengan teriakan penuh kebencian, ia menghantamkan vas itu ke kepala Wati, membuat gadis itu tersentak kesakitan. Darah mengalir dari luka di kepalanya. Wati terhuyung, mencoba bangkit untuk melarikan diri. Namun saat ia hampir melewati Bu Yuli, wanita itu mengayunkan pecahan vas kaca yang masih ia genggam, menancapkannya ke punggung Wati dengan kekuatan penuh. Wati tersungkur, darah berceceran di lantai. Tapi amarah Bu Yuli belum surut. Dalam kegilaan yang dipenuhi dendam, Bu Yuli meraih pisau buah yang tergeletak di meja, sebelumnya digunakan untuk memotong buah mangga. Tanpa ragu, ia menusukkan pisau itu berulang kali ke punggung Wati, hingga pisau itu penuh dengan darah dan punggung Wati tertutup luka. Nafas Wati tersendat-sendat, dan akhirnya berhenti. Pak Roni, yang baru tersadar dari keterkejutannya, menatap dengan ngeri. Tubuh Wati kini tak bergerak, bersimbah darah, meninggalkan kengerian yang meresap dalam kesunyian malam. Ketika tubuh Wati terkulai tak bernyawa di lantai, darah segar membentuk genangan yang memerahkan lantai kamar tamu. Suasana di rumah itu tiba-tiba berubah mencekam, diam tak bersuara, hanya terdengar napas terengah Bu Yuli yang masih memegang pisau, tetesan darah menetes dari ujungnya. Pak Roni berdiri membeku, wajahnya pucat, gemetar menatap mayat Wati yang tergeletak di hadapannya. Pak Roni melirik ke arah istrinya, yang kini tampak ketakutan dan kebingungan. Amarahnya telah hilang, berganti dengan teror yang perlahan merayapi wajahnya. Kita harus menghilangkan jasadnya," bisik Pak Roni dengan suara yang bergetar, hampir tak terdengar. "Kalau tidak,
ini bisa menghancurkan hidup kita berdua." Bu Yuli mengangguk, terlalu syok untuk berkata-kata. Mereka tak lagi berbicara, hanya bertukar tatapan syarat ketakutan yang tak terucap. Bersama-sama, mereka menyeret tubuh Wati ke taman belakang, memanfaatkan pekatnya malam yang menutupi rumah dari pandangan orang luar. Di bawah pohon mangga besar yang menjulang di sudut taman belakang, mereka mulai menggali tanah dengan tangan gemetar. Setiap cangkul yang menghantam tanah terdengar begitu jelas, seolah menggema di keheningan malam yang tegang. Keringat bercampur dengan darah yang menetes dari luka Bu Yuli, menyatu dengan tanah di bawah mereka. Pak Roni dan Bu Yuli bekerja cepat, berusaha menghindari rasa ngeri yang perlahan membayangi setiap gerakan mereka. Mereka menguburkan tubuh Wati yang sudah kaku, menutupinya dengan tanah hingga tak ada lagi jejak yang tertinggal. Begitu jasad Wati terkubur sepenuhnya, mereka berdiri di atas makam tak bertanda itu. Napas mereka putus-putus dan tubuh mereka lelah namun dicekam ketakutan. Setelah selesai, Pak Roni dan Bu Yuli masuk ke dalam rumah, meninggalkan taman belakang dalam keheningan yang tak wajar, seolah-olah malam itu sendiri menyimpan rahasia gelap mereka. Namun, dendam Wati tak bisa dikubur bersama jasadnya. Malam demi malam, ketenangan rumah Pak Roni dan Bu Yuli mulai terganggu oleh kejadian-kejadian ganjil. Diawali dengan suara tangisan lirih yang terdengar samar-samar setiap tengah malam, seperti jeritan tertahan seorang perempuan yang tenggelam dalam penderitaan. Lalu, langkah kaki misterius terdengar di kamar tamu, kamar di mana Wati pernah diperlakukan dengan kejam. Aroma anyir darah perlahan-lahan menyebar di lorong rumah, meninggalkan kesan mencekam yang tak bisa dijelaskan. Bu Yuli, yang baru saja melahirkan bayi perempuan, mulai merasakan kehadiran Wati semakin dekat. Malam itu, ketika ia berusaha menidurkan bayinya, suasana kamar mendadak berubah. Lampu mulai berkedip-kedip, menciptakan bayangan-bayangan yang bergerak-gerak aneh di dinding. Bayinya yang semula tertidur pulas tiba-tiba terbangun dan menangis keras. Tangisannya menggetarkan suasana kamar yang sudah dipenuhi dengan hawa dingin menyesakkan. Saat Bu Yuli mencoba menenangkan bayinya, tiba-tiba ia merasakan kehadiran yang gelap dan menakutkan di sudut kamar. Matanya terpaku pada bayangan hitam pekat yang perlahan muncul, semakin jelas dan semakin mendekat. Hawa dingin menggigilkan tubuhnya, seolah-olah menembus kulit dan tulangnya, menyisakan perasaan ngeri yang menusuk. Sosok itu terlihat semakin jelas. Wajahnya adalah wajah Wati, namun pucat dan kaku dengan ekspresi bengis yang menyayat hati. Tubuhnya tampak compang-camping, dan di punggungnya menganga lubang besar yang hitam, berlumuran darah kental yang masih menetes pelan, seolah lukanya tak pernah sembuh. Mata Wati yang dulu lembut kini hitam pekat, menatap tajam ke arah Bu Yuli dan bayinya, penuh kebencian. Sosok itu bergerak maju, tangannya yang dingin dan kurus terulur, mencoba meraih bayi di pelukan Bu Yuli. Bu Yuli terduduk, gemetar tak berdaya, mulutnya terbuka ingin berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Dengan tubuh lemah dan ketakutan yang membuncah, ia hanya bisa menyaksikan sosok mengerikan Wati semakin mendekat, dan tangan berdarah itu hampir menyentuh bayi yang berada di pelukannya. Ketakutan yang teramat sangat membuat Bu Yuli kehilangan kesadarannya. Tubuhnya terkulai di lantai,
sementara sosok Wati yang penuh dendam berdiri di sana, menatap tajam dengan senyum dingin yang menyimpan amarah dari alam kematian. Pak Roni tak pernah menyangka teror itu akan terus menghantui setiap langkahnya. Saat ia pulang larut malam, kelelahan setelah mencoba menghindari rumah, bayangan Wati selalu menunggu. Saat memasuki ruang tamu yang remang-remang, Pak Roni sering menangkap sosoknya di cermin di belakangnya. Wati berdiri dengan senyum sinis yang menghantui, mengelus perutnya yang membesar dengan tangan yang berlumuran darah, tatapan matanya penuh dendam yang menusuk hingga ke tulang. Malam demi malam, sosok Wati hadir dalam berbagai bentuk yang semakin mengerikan. Kadang-kadang, saat Pak Roni menutup mata sejenak di kursi ruang tamu, ia akan mendengar suara samar, seperti langkah pelan dari arah kamar tamu. Ketika ia membuka mata, Wati sudah ada di sana, merangkak perlahan dari lantai, tubuhnya penuh darah kering dan wajahnya lebam memar dengan seringai mengancam. Tangannya yang kurus bergerak menggaruk lantai, meninggalkan bekas-bekas merah yang semakin mendekat ke arahnya, sementara suara napasnya terdengar berat dan penuh kebencian. Di kamar utama, Bu Yuli hidup dalam ketakutan yang terus menekan. Bayinya, yang awalnya tidur tenang, kini menangis tanpa henti setiap tengah malam. Matanya terfokus ke sudut kamar seolah menatap sesuatu yang tak kasat mata. Setiap kali Bu Yuli mendekat untuk menenangkan, hawa dingin terasa lebih kuat, dan ia tahu bahwa kehadiran itu semakin dekat. Terkadang, tanpa sebab, pintu kamar tamu terbuka dengan perlahan, berderit pelan, seolah ada seseorang yang menunggu di dalamnya. Bu Yuli mulai merasakan ketidakwarasan merambat di pikirannya. Sosok Wati menghantuinya kemanapun ia pergi, mengintai dari balik jendela atau mengintip dari sudut-sudut gelap rumah. Dan saat sunyi malam merayap, terdengar suara nyanyian lirih dari kamar tamu, sebuah lagu pelan dengan nada menyeramkan, seolah Wati mengundang Bu Yuli untuk bergabung dengannya di dunia kegelapan. Suara itu semakin lama semakin keras, seperti panggilan dari balik kematian yang tak terbendung, membuat tubuh Bu Yuli menggigil dan napasnya tercekat setiap kali ia mendengarnya. Pak Roni dan Bu Yuli terjebak dalam teror yang tak bisa mereka hindari. Teror dari seseorang yang telah mereka hianati dan tinggalkan dalam penderitaan yang tak terkatakan. Malam itu, teror mencapai puncaknya. Bu Yuli terbangun dari tiduran malam yang gelisah. Dalam kegelapan kamar, matanya terfokus pada sosok yang berdiri di samping tempat tidur bayinya. Wati. Tubuhnya yang berlumuran darah tampak mengerikan, rambut panjangnya terurai acak, dan lubang besar di punggungnya menganga lebar, memperlihatkan kegelapan yang mendalam. Tatapan mata Wati kosong, namun ada dendam yang membara di sana. "Aku datang untuk anakku, Yuli," bisik Wati dengan suara serak, penuh kebencian, sambil mencoba meraih bayi yang menangis keras di tempat tidur. Tangisan bayi yang menyayat hati menggema di seluruh rumah. Bu Yuli merasakan seolah dunia berhenti berputar, tubuhnya membeku. Terperangkap dalam ketakutan, Wati mendekat, dengan senyum yang begitu menyeramkan, mencoba menggapai bayi itu. Setiap langkahnya terasa berat,
seolah Wati membawa kutukan yang tak bisa dihindari. Bu Yuli, tergerak oleh nalurinya sebagai seorang ibu, berusaha bangkit, namun tubuhnya seakan ditahan oleh kekuatan tak kasat mata. Dengan panik, Bu Yuli mencari sesuatu untuk melawan. Matanya menangkap gagang vakum cleaner yang tergeletak di lantai. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil gagang besi itu dan memukulkannya berulang kali ke arah Wati. Namun yang terjadi selanjutnya jauh di luar perkiraan Bu Yuli. Setiap pukulan yang mengenai tubuh Wati, tiba-tiba suara tangisan bayi berhenti. Darah mulai mengalir dari kepala bayi yang malang itu. Bu Yuli terkejut, menyadari bahwa ia tidak memukul Wati, tapi justru telah menghantam kepala bayinya sendiri. Bayi yang sebelumnya menangis, kini terdiam. Kepala bayi yang imut itu mengeluarkan darah yang semakin banyak. Wajah Bu Yuli berubah pucat, tubuhnya menggigil, dan hatinya hancur seketika saat ia menyadari apa yang baru saja terjadi. Ia memegang tubuh bayinya yang kini terkulai tak bernyawa. Menangis sejadi-jadinya, dengan rasa penyesalan yang tak terhingga. Pak Roni, yang seharusnya datang untuk menenangkan, terbelalak melihat apa yang telah dilakukan Bu Yuli. Matanya kosong, tak bisa mempercayai kenyataan yang ada di depannya. Ia berlari ke arah Bu Yuli, mencoba menghentikan tindakannya, menyadarkan Bu Yuli bahwa sosok yang ia pukul bukan Wati, melainkan bayi yang tak berdosa itu. Namun semuanya sudah terlambat. Bayi itu telah meninggal. Di luar, warga yang mendengar teriakan dan tangisan Bu Yuli berlarian mendekat ke rumah itu. Dari luar rumah, mereka melihat melalui jendela kaca, Bu Yuli berdiri dengan gagang besi di tangan, berdarah, sementara tubuh bayinya tergeletak tak bergerak di lantai. Teror ini tak hanya menghantui keluarga itu, tetapi juga memunculkan rasa ngeri dan kebingungan di kalangan para tetangga. Keesokan harinya, polisi datang untuk menahan Pak Roni dan Bu Yuli. Bu Yuli tampak seperti orang yang hilang akal sehatnya, berbicara tidak jelas, dan matanya kosong. Pak Roni juga tak jauh berbeda, ia hanya duduk diam, menatap kosong dengan ketakutan yang tak terungkapkan. Mereka berdua terjebak dalam kebingungan dan penyesalan yang mendalam, seolah-olah jiwa mereka telah direnggut oleh teror yang mereka ciptakan sendiri. Terima kasih telah mendengarkan cerita Guwati, Sundel Bolong yang terperangkap dalam dendam bersama Cherry Mist. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap perjalanan malam yang sepi, selalu ada sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cherry Mist untuk cerita-cerita horor lainnya.